Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian, Suster dan Bapak Ibu dan Ibu Ruth selaku pengajar praktik dari SMA Negeri 1 Atambua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir di tempat ini untuk kita bersama-sama diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Baik, adapun agenda kita hari ini yaitu yang pertama pengantar oleh saya sendiri, yang berikut adalah doa. Nanti saya minta Pak Erik untuk pimpin kita dalam doa. Yang berikut pembukaan oleh pengajar praktik Ibu Ruth, dan juga yang terakhir diskusi yang akan saya bawakan sendiri. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita bangkit berdiri untuk berdoa. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan hingga saat ini. Sekarang kami telah berkumpul di tempat ini untuk memulai kegiatan kami. Kiranya Engkau dengan naungan belas kasihan menerangi dan menuntun kami, agar semua yang berkaitan dengan kegiatan kami hari ini dan yang masih tersisa Engkau bimbing dan Engkau lindungi, agar semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak. Semua doa dan permohonan ini kami satukan oleh perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa, Baik, sebelum kita mulai, saya minta Ibu Ruth untuk memberi sedikit pengantar mengenai kegiatan kita hari ini. Terima kasih Ibu Ica. Selamat siang Suster Kepala. Selamat siang Bapak Ibu Guru SMP Santa Angela Atambua yang saya kasihi. Terima kasih, saya ucapkan Suster terima kasih sudah memberikan dukungan buat Ibu Ica yang hari ini melakukan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan dari Ibu Ica. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru semua atas dukungannya siang ini kepada Ibu Ica. Sebagai pengajar praktek dari Ibu Ica, saya senang sekali siang ini berada di tempat ini. Siang ini kita akan berdiskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan, Bapak Ibu. Jadi dalam kegiatan pendidikan program guru penggerak angkatan 10, Ibu Ica ini sudah belajar sampai modul 1.4 ya Ibu Ica, di mana modul 1.1 itu tentang filosofi KHD, kami biasa singkat KHD. KHD itu Kiai Dewan Utara. Kemudian di modul 1.2 Ibu Ica itu belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian di modul 1.3 Ibu Ica belajar tentang visi guru penggerak, di mana beliau membuat visi tentang dirinya sebagai seorang pendidik untuk murid-muridnya di masa yang akan datang. Nah, di sini Ibu Ica akan membagikan, kita akan berdiskusi bersama. Jadi walaupun yang mengikuti pendidikan itu Ibu Ica, tapi bukan berarti Bapak Ibu yang lain nanti bersifat pasif. Tapi harapannya dalam diskusi ini kita semua yang terlibat saat ini bisa secara aktif berdiskusi untuk menyalurkan ide-idenya, tentunya nanti bisa untuk menjadi kemajuan dari kampus Ursuline tercinta ini. Itu harapannya ya Bapak Ibu. Jadi semuanya turun
dan telaten hari ini tuh mulai melakukan pengejaran. Kemarin saya sudah WA di teacher. Nanti kalau misalnya saya ada curi-curi jimbit sebentar, kalau memang nanti lebih dari jam 1 gitu ya, nanti kalau saya curi-curi mohon dimaklumi ya Bapak Ibu, karena memang kegiatannya saling lagi padat-padatnya kan. Mungkin keadaan apa ya, karena mau libur jadi semuanya dipadatkan di sebelum libur, mungkin itu pemikiran saya. Jadi dari tempat ini selamat berkegiatan. Nanti Bapak Ibu guru akan dibersamai oleh Ibu Ida selama kurang lebih 1 jam ke depan. Demikian dari saya, terima kasih suster sekali lagi dukungannya. Baik, terima kasih guru. Kita lanjut untuk tujuan kita hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama, menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Baik, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa kita sudah menjalankan kurikulum merdeka khusus untuk kelas 7. Jadi yang diharapkan di sini kurikulum merdeka itu seperti kita ketahui bahwa merdeka berarti anak bebas tanpa tekanan apapun. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kebebasan dalam pembelajaran. Jadi mereka bebas menyesuaikan model pembelajaran yang mereka mau, yaitu auditorik, kinestetik, dan visual, sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang kedua, pengembangan potensi individu. Yang ketiga, pendidikan yang relevan atau yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini bagaimana kita Bapak Ibu guru bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak agar tidak membosankan. Nah, ini beberapa hal yang sudah saya pelajari, yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, dan juga ada nilai dan peran dari guru penggerak itu sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik, pendidikan itu hanya menuntun, yaitu kita membantu menemukan pengetahuan dan keterampilan melalui bimbingan, dorongan, dan bukan sebagai otoritas yang memaksakan informasi, serta mengembangkan seluruh aspek kemanusiaan siswa agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang berkarakter dan mandiri. Yang berikut, Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa kita mendidik anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kondisi kodrat alam itu sendiri merupakan kondisi yang telah dibawa oleh anak sejak lahir. Jadi kita sebagai pendidik hanya menuntun, membimbing mereka ke arah yang lebih baik. Yang berikut, kodrat zaman. Nah, di dalam kodrat zaman ini perubahan akan selalu terjadi dari waktu ke waktu. Untuk itu kita sebagai pendidik harus selalu mengupgrade ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk kita kembangkan bagi anak-anak kita. Nah, di sini selain itu juga ya ada Ingarto Sutulado, Ikmadia Mangunkarsa, dan Tuturi Adayani. Ini motivasi seorang Ki Hajar Dewantara, di mana yang di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan yang di belakang memberi dorongan. Itulah kita sebagai seorang pendidik. Nah, yang kami pelajari sendiri mengenai nilai dan guru penggerak, yaitu ada nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, berpihak pada murid, dan inovatif. Mandiri sendiri berarti kami harus bertanggung jawab pada orang lain, bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik tanpa ada paksaan. Yang kedua, harus reflektif, di mana melakukan refleksi terhadap pelajaran dan mengevaluasi kelebihan serta kekurangan, serta meminta umpan balik baik dari guru maupun siswa. Dan yang ketiga ada kolaboratif, yaitu mampu bekerjasama dengan siapa saja dan kapan saja. Dan yang keempat ada berpihak pada murid, segala daya dan upaya yang dilakukan atas kepentingan dan kemajuan murid. Nah,
ini juga yang ditekankan oleh Ki Dewantara sendiri. Jadi apapun kondisinya, kita sebagai guru harus selalu berpihak pada murid atau menghamba pada murid. Dan yang terakhir adalah inovatif, yaitu sebagai guru kita selalu mempunyai ide-ide yang kreatif dalam merealisasikan dalam pembelajaran. Nah, ada 5 peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi antar guru, dan yang terakhir menjadi coach bagi guru lain. Nah, Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa dalam profil pelajar Pancasila sendiri ada 6 nilai dasar yang harus kita kembangkan bagi para peserta didik kita. Yang pertama, bertakwa pada Tuhan, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, nilai-nilai ini yang diharapkan agar dapat membentuk siswa tidak hanya unggul secara akademis, tapi juga unggul dalam etika dan keterampilan. Dan mereka harus siap dalam menghadapi tantangan zaman. Baik, ini kalimat rumah Bapak Ibu, silakan kita pikirkan bersama. Ini adalah mimpi apa yang akan kita inginkan pada murid yang di masa datang. Untuk itu saya akan bagikan Bapak Ibu, silakan klik masuk ke situ. Silakan masuk dalam link tersebut. Kira-kira Kira-kira Bapak Ibu, kita memimpikan murid yang seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita harus bagaimana? Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa, siapa, dan harus seperti apa? Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Jadi harus tercermin dalam profil pelajar Pancasila seperti yang tadi saya sudah jelaskan mengenai filosofi pendidikan Ki Dewantara. Jadi bagaimana kita berpihak pada murid, kita sebagai guru harus menuntut murid. Jadi Bapak Ibu kita tolong untuk mengisi, kita akan diskusi bersama. Sudah, silakan pilih ini. Nanti di bagian subjeknya Bapak Ibu bisa menuliskan nama. Jadi langsung isi saja nomor 1 misalnya Pak Yustus 1 apa langsung jawabannya. Kita langsung bahas bersama. Kira-kira impian Pak Yustus kita impikan murid yang seperti apa? Misalnya mandiri atau kreatif, kreatifnya dalam hal apa? Atau misalnya kita percaya bahwa murid kita itu apa? Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Dan seterusnya sampai nomor 6.
silakan pilih ya Ibu. Sudah? Yang nomor 1, kita memberikan murid yang titik-titik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah murid kita seperti apa. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Yang keenam, kita dan warga di sekolah kita paham bahwa titik-titik. Bisa ditulis nama ya Bapak Ibu. Siapa? Udah gitu cek Bapak Ibu kalau mau tulis nama. Langsung dari jawaban sama Pak, misalnya kita memberikan murid yang langsung jawaban. Bagus Dinda. Langsung nomor 2 sampai 5 singkat-singkat saja. Oke, mantap. Disiplin dan jujur, punya potensi diri masing-masing, kedisiplinan dan kejujuran. Potensi mereka sangat besar. Ya, luar biasa ya. Mempunyai menjadi apa nih Pak?
apa nih Pak? Yang kelima ini menjadi sekolah ya, berdisiplin tinggi. Oke, anak-anak bisa disiplin. Oke, baik. PB yang lain? Kita memberikan murid yang berkarakter, kreatif, dan inovatif. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak Tuhan yang dititipkan untuk kita didik. Betul. Kita di sekolah kita mengutamakan karakter yang baik dan kedisiplinan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kedisiplinan itu sangat penting. Yang kelima, kita warga di sekolah yakin bahwa dengan disiplin dapat membentuk karakter yang baik. Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah paham bahwa karakter yang baik dibentuk dengan motivasi disiplin yang tinggi. Luar biasa. Oke, PPB yang lain. Ini akan saya dokumentasi. Ya, Pak Pati. Nanti saya akan minta pendapat dari Bapak Ibu ya. Salah satu nomor yang akan memiliki Bapak Ibu ini memberikan murid yang mandiri, jujur, dan memiliki sikap gotong royong, mampu, sudah memiliki kemampuan kritis, mengutamakan kejujuran, disiplin, mandiri, dan gotong royong, sadar bahwa tidak mandiri, disiplin, dan tanggung jawab itu hal yang tidak baik, untuk karakter anak yang cerdas, modern, paham bahwa menilai karakter membutuhkan konsep dan proses yang sistematis. Luar biasa ya. Oke, Bapak Ibu yang lain, kita. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, saya akan minta pendapat dari mungkin yang pertama, Pak Alex. Ya, jawaban yang pertama, Pak Alex memberikan murid yang disiplin dan jujur. Bisa berikan alasan, Pak Alex? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Menurut saya secara pribadi, semua pencapaian dari seseorang siswa anak kita itu di tahap pertama menurut saya itu mereka harus disiplin dulu. Karena disiplin, jujur baru bisa mungkin meraih potensi yang ada dalam diri mereka bisa dikembangkan semaksimal mungkin. Pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid kita, setiap murid kita itu punya potensinya masing-masing. Selama ini kan kita terlalu memberikan standar, akhirnya penilaian kita itu sama rata. Ada peribahasa kita tidak bisa memaksa kita untuk memanjat pohon. Di situ yang kita harus melihat bahwa setiap siswa itu punya potensinya masing-masing. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, ya kembali lagi kepada apa yang saya yakini, sekolah kita harus mengutamakan kedisiplinan dan kejujuran. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa potensi mereka sangat besar. Nah itu di Bapak Ibu bisa lihat selama ini anak-anak banyak sekali ide-ide kreatif, hasil-hasil kreatif yang di luar bayangan kita mereka bisa hasilkan. Lukisan segala macam itu di luar bayangan kita. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi sekolah yang berdisiplin tinggi. Yang keenam, kita dan warga di sekolah kita paham betul bahwa kita punya anak-anak yang bisa. Artinya apa yang kita inginkan kita jadikan sebagai visi dari pendidikan kita yakin anak-anak bisa meraihnya. Saya dari saya Ibu C, terima kasih. Poin penting yang kita ambil di sini yaitu disiplin dan jujur ya. Apa artinya anak memiliki kemampuan kognitif yang baik tapi dia tidak memiliki etika. Luar biasa. Selanjutnya Ibu Rini, saya minta pendapatnya mengenai jawaban dari Ibu Rini.
Baik, terima kasih Bu Ice, sama siang Burut. Jawaban saya tadi yang pertama, kita memimpikan murid yang berkarakter, kreatif, dan inovatif. Sini kita tahu keterampilan abad 21 Pancaya, critical thinking, kreatif, collaboration, dan komunikasi. Jadi di sini bagaimana saya memimpikan murid yang seperti itu di keterampilan abad 21 ini, tapi tidak terlepas dengan karakter. Orang bisa bilang semua hal bisa kita cari di Google, tapi karakter tidak. Jadi itu yang mimpi bagaimana membentuk karakter anak. Yang kedua, kita percaya bahwa murid-murid adalah anak-anak yang Tuhan titipkan untuk kita. Jadi kita sebenarnya hanya perantara bagaimana anak-anak itu Tuhan sudah titipkan kepada kita untuk kita didik. Tadi kan Ibu sampaikan mereka akan bertumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya mereka. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan karakter yang baik. Tadi saya bicara nomor satu tadi tentang karakter, tentu saja sangat mengharapkan ke karakter yang baik dan kedisiplinan anak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebenarnya karakter itu bisa terbentuk dengan baik kalau kita mulai dengan disiplin. Makanya di nomor 6 saya jawab bahwa paham bahwa karakter yang lebih baik dibentuk dengan motivasi disiplin yang tinggi. Jadi untuk menjadi sebuah karakter kan harus pembiasaan dulu sampai pada karakter itu, dan pembiasaan itu dari mana? Dengan disiplin. Disiplin itu dalam berbagai hal. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Yang berikut saya minta tanggapannya dari Pak Pandi. Ya. Baik, terima kasih waktunya. Yang pertama, memimpikan murid yang mandiri, jujur, dan memiliki sikap gotong royong. Menurut saya nilai-nilai ini yang memang sekarang semakin purna ketika dihantam oleh globalisasi dan lain-lain, sehingga ini perlu ditanamkan. Contohnya mengenai mandiri, hari ini bahwa kita mengamati melihat anak-anak kurang mandiri. Kemudian jujur itu memang sangat dibutuhkan, bahwa kalau anak tidak pintar bisa kita pintarkan, tapi kalau anak tidak jujur susah kita jujurkan dia. Itu perilaku. Kemudian gotong royong yang memang sekarang daripada sifat individual anak dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mampu memiliki kemampuan kritis. Saya percaya melihat, mengamati, bahkan kemarin membuat survei kecil semacam penelitian kuantitatif, dan data itu valid membuktikan bahwa anak SMP kita kritis. Jadi ketika diuji pakai data kuantitatif, bahwa dia berpengaruh positif terhadap kegiatan literasi sekolah kita dengan instrumen yang kita buat. Kemudian yang ketiga, utamakan kejujuran, disiplin, mandiri, dan gotong royong. Keempat, sadar bahwa tidak mandiri, disiplin, dan tanggung jawab itu hal yang tidak baik. Ini anak-anak sudah mulai sadar dengan aktivitas kita yang kita lakukan setiap hari, karena memang anak-anak yang terlambat terus diberikan edukasi, terus ditanya kenapa terlambat dan lain-lain, sehingga mereka akan terbawa secara psikologis bahwa terlambat itu tidak baik. Ternyata kenapa tidak baik? Kalau tidak disiplin tidak baik, itu akan berpengaruh pada nanti mereka SMA, bahkan sampai pada mereka melanjutkan di perguruan tinggi, bahkan sampai hidup di masyarakat. Kemudian yang kelima adalah untuk membentuk karakter anak yang baik di karakter. Jadi karakter anak sudah disampaikan tadi pada poin yang ke-1 sampai yang ke-4. Kemudian yang ke-6, paham bahwa menanamkan nilai karakter membutuhkan konsep proses yang sistematis, sehingga selalu ada evaluasi dan sebagainya untuk membentuk, bahkan menjadikan karakter anak-anak yang lebih baik. Sehingga dari apa yang sudah diajarkan oleh Hajar Dewantara, bahwa yang pertama itu anak-anak ngerti, kemudian rasa, kemudian melakukan, ataupun dapat melakukan hal yang baik, sehingga itu menjadi karakter yang baik. Terima kasih. Baik, saya minta satu, ya, mungkin Bapak Ibu masing-masing yang belum, saya minta satu nomor untuk beri sedikit penjelasan yang mengenai mungkin Ibu ini nomor 1 ya.
Dengan disiplin berarti dengan disiplinnya dia bertanggung jawab. Disiplin itu untuk hal-hal kecil. Kalau misalnya datangnya tepat waktu, terus masuknya tepat waktu, itu otomatis dia tidak bertanggung jawab juga. Hal kecil misalnya dalam mengerjakan soal. Disiplin tepat waktu dalam menentukan soal, dengan sendirinya akan menjadi jalan. Oke, terima kasih Beni. Yosi, saya bukan nomor 2. Baik, selamat siang Ibu Ica dan Ibu bersama dengan Bapak Ibu Guru. Untuk yang nomor 2, kita percaya bahwa murid kita memiliki kelebihannya masing-masing. Setiap murid itu kan berbeda, baik dalam hal kognitif maupun psikomotor. Jadi untuk hal itu pasti karena setiap murid itu punya kelebihan berbeda-beda, berarti kita memperlakukan mereka juga tidak boleh sama, karena setiap siswa pasti akan menunjukkan kepintaran di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu alangkah lebih baik kalau karakter mereka dibentuk dengan sangat baik untuk menunjang kelebihan yang mereka miliki. Sekian dari saya. Luar biasa. Ibu BK bisa Terima kasih. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan sikap dalam hal ini karakter dan kejujuran. Di setiap individu dibutuhkan karakter yang dimiliki oleh setiap individu. Dalam hal ini kejujuran yang harus dimiliki oleh setiap anak. Dalam arti jika memiliki nilai yang tinggi tetapi etika dan karakternya kurang bagus, itu sangat memprihatinkan bagi kaum Bapak Ibu Guru untuk melihat ketidakjujuran dalam hal ini sikap anak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Baik, selamat siang Ibu, selamat siang Bapak Ibu Guru semua. Dari saya untuk poin yang keempat, murid kita di sekolah sadar betul bahwa kalau dari saya, mereka memiliki potensi yang besar dalam berbagai hal. Mereka memiliki inovasi-inovasi baru yang mampu mengembangkan kreativitas mereka. Kenapa untuk poin yang keempat saya mengatakan hal demikian? Karena kembali lagi merujuk pada kita menggunakan kurikulum mereka dalam proses belajar mengajar, di mana anak diberikan kebebasan untuk belajar. Dalam hal ini bukan hanya berkaitan dengan bidang kognitif saja, tapi juga dalam bidang non kognitif. Jadi kita bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk menggali hal baru, baik itu di bidang kognitif maupun di luar bidang kognitif. Contohnya seperti kemarin di sekolah ini mengadakan proyek T5 berkaitan dengan kewirausahaan, di mana itu di luar pelajaran di sekolah. Dan itu kita menemukan banyak anak-anak yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi. Mereka semangat dalam mengikuti proyek T5 tersebut. Makanya di poin yang keempat ini saya berpendapat bahwa kita bisa membentuk anak-anak untuk mengembangkan inovasi-inovasi baru dan kreativitas mereka di luar bidang kognitif maupun di bidang kognitif. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, siang, rekan-rekan guru. Baik, nomor 5 kita warga sekolah ini yang untuk membentuk budaya sekolah yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan nilai mereka secara karakter. Jadi penekanannya pada karakter. Dalam hal ini kita semua tahu bahwa kognitif saja tidak
baik jika berjalan sendiri harus disetarakan atau harus ada balance antara kognitif dan juga karakter dan kreativitas. Luar biasa Pak Justus. Kita lanjut Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Berdasarkan pertanyaan dari kolom, kita dan keluarga di sekolah kita paham bahwa yang saya jawab, untuk segala yang baik dibutuhkan kerjasama yang baik. Jadi pada prinsipnya untuk mengusahakan murid mendapatkan hal-hal yang baik dalam di sekolah, kita juga sebagai pribadi guru perlu mendampinginya agar dia bisa memperoleh hal baik. Hal baik yang dimaksudkan itu berkaitan dengan hal-hal yang baik dari intern dan ekstern, dari dalam dan dari luar, agar bisa mengusahakan karakter yang baik dan morfologi yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eri. Kita mendidik murid yang kalau saya pribadi berkarakter di tengah era modern ini. Jadi itu mimpi saya seperti itu. Mungkin di masa depan sekolah itu bisa di mana saja. Dalam artian mereka bisa mendapat pengetahuan dari teknologi, tapi sekolah sebagai tempat ini itu tetap dibutuhkan karena mengajarkan pendidikan karakter. Baik, luar biasa impian yang jauh ke depan ya. Lanjut nomor berdiri. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Pertanyaan nomor 2, kita percaya bahwa murid kita, jawaban saya di sini, murid kita adalah anak-anak baik yang butuh pendampingan dari kita untuk menjadi lebih baik lagi. Ini kenapa saya menjawab seperti itu? Karena kita tahu bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang mampu, anak-anak baik yang datang ke sekolah untuk belajar dan butuh pendampingan dari kita. Nah, tugas kita di sini untuk mendampingi mereka, membawa mereka, menghantarkan mereka agar mereka menjadi anak yang lebih baik lagi. Bukan hanya mereka belajar dari kita, tapi kita juga banyak belajar dari mereka. Jadi di sini antara guru dengan siswa atau siswa dengan guru, kita sama-sama belajar agar kita bisa sama-sama menjadi lebih baik lagi dari pengalaman yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Untuk nomor 3, di sekolah kita mengutamakan, itu jawaban saya, berkarakter dan disiplin, baik waktu dan seluruh pekerjaan yang diberikan. Itu jawaban saya. Artinya kita mengutamakan karakter anak menjadi pemimpin yang baik. Kita mengasah karakter anak untuk menjadi pemimpin, baik di dalam sekolah, saat dia keluar pun dia sudah bisa menjadi pemimpin terhadap lingkungan. Contohnya di bulan Rosario dia bisa menjadi pemimpin untuk dua Rosario. Itu saja, terima kasih. Belajar secara kontekstual ya, harus nyata. Oke, baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk diskusi kita siang hari ini mengenai impian murid masa depan. Sebenarnya impian kita itu sama, kita ingin anak berkarakter. Apa artinya tadi saya katakan mereka mempunyai kognitif yang baik, keterampilan yang sangat baik, tetapi ia tidak memiliki karakter yang kuat dalam dirinya. Secara umum saya menyimpulkan bahwa kita ingin anak memiliki etika, memiliki karakter mandiri, gotong royong, sikap. Pada umumnya saya dengar dari Bapak Ibu guru hampir semua mengatakan karakter. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru, apa yang perlu kita lakukan yang bisa mendukung supaya anak bisa memiliki sikap karakter? Apakah Bapak Ibu punya ide? Kira-kira apa yang perlu kita lakukan agar anak bisa memiliki sikap atau karakter yang baik? Saya akan minta pendapat lagi dari Bapak Ibu karena saya tidak mampu berjalan sendiri tanpa
Bapak Ibu. Ya. Kira-kira Bapak Ibu, kita akan sama-sama melakukan rancangan apa yang akan kita buat. Kira-kira anak kita bisa memiliki karakter yang baik. Contoh ya, misalnya saya ambil mereka bisa disiplin. Nah, hal seperti apa yang kegiatan apa yang kira-kira kita buat agar anak bisa berdisiplin? Ya, Pak Melton. Terima kasih, selamat siang menurut bicara teman-teman. Kalau dari saya itu tadi sudah disampaikan bagaimana pandangan dari Ki Hajar Dewantara. Dua hal itu saya kira sangat penting untuk bisa kita laksanakan dalam kaitan untuk mengembangkan karakter siswa. Yang pertama adalah kita perlu mengenal karakteristik peserta didik. Karena kalau kita tidak mengenal mereka, apapun yang kita berikan akan terasa asing bagi mereka. Mereka akan asing dan itu keluar telinga kanan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Apalagi dengan salah satu tipe ciri khas generasi Z, di mana konsentrasinya itu sepotong hilang, ciri khas generasi. Dalam keadaan itu maka kita perlu yang pertama adalah mengenal dunia mereka dan dunia mereka. Yang kedua seperti ini dikatakan bagaimana pandangan dari Ki Hajar Dewantara itu dalam kaitan yang lingkungan mereka bertumbuh. Pertama peserta didik dan lingkungan mereka bertumbuh dan harus sama. Nah, ini saling berpengaruh. Mungkin kita dalam kaitan zaman sekarang para guru itu kan punya hidup dalam generasi yang berbeda-beda dengan pola pendidikan yang berbeda-beda dialami sejak kecil. Nah, ini berbahaya. Menurut saya berbahaya karena apa yang kita berikan bisa saja itu cocok di masa lalu, tetapi sudah jauh tidak cocok. Ini bukan tidak cocok lagi, jauh tidak cocok karena generasi sudah berubah beberapa kali dengan generasi sekarang. Apalagi kita bilang generasi alpha yang belum jelas dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, maka itu kita perlu mengenal ini karakteristik peserta didik dan karakteristik lingkungan, termasuk zaman tempat anak-anak bertumbuh, sehingga apa yang kita berikan itu benar-benar dapat diterima oleh mereka. Apalagi tadi berdasarkan apa yang dikatakan oleh Pak Pati lewat penelitian kuantitatif yang dibuat, anak-anak kritis. Nah, jadi salah satu ciri khas yang berikut selain konsentrasi yang terpotong-potong, berarti kritis. Artinya bahwa bisa-bisa kamu tolak kita semua, apa yang kita berikan tolak mentah-mentah. Nah, mungkin itu yang bisa saya usulkan untuk bagaimana kita membentuk karakter peserta didik. Terima kasih. Luar biasa. Pak Pati. Baik, terima kasih. Kalau dari saya bagaimana kita membentuk karakter anak, karena tadi diawali dengan pemikirannya Ki Hajar, kita tahu bahwa konsep dari Ki Hajar ada 3 pusat pendidikan ya. Jadi ada sekolah, kemudian ada orang tua, keluarga, dan juga ada masyarakat. Nah, 3 ini perlu kita mengkaji kebijakan-kebijakan apa, kesepakatan-kesepakatan apa yang harus kita buat bersama. Contohnya hal yang kecil, bahwa kita sepakat sama orang tua jam belajar anak, orang tua bisa di rumah. Kita sekolah siap untuk mendidik anak, mengecek. Kemudian dari masyarakat, contohnya dari pihak RT atau RW, bahwa anak-anak jam 7 jam 8 malam, anak muda belajar tidak boleh duduk di daycare contohnya, karena identitas kita kan masih seperti itu. Tidak boleh dibiar, tidak boleh bermain game dan sebagainya. Nah, apabila ini dijalankan dengan baik, kemungkinan kan
karakter anak akan dibentuk. Walaupun memang butuh waktu, karena memang kita membentuk karakter tidak mudah kita membangun gedung yang mewah, hasil kelihatan, tapi karakternya tidak. Itu perlu kita optimalkan. Dalam hal ini soal tadi Ibu sampaikan bahwa kolaboratif antara pihak sekolah, orang tua sama masyarakat. Nah ini penting. Kalau kita komunikasi hanya sekolah dengan masyarakat, orang tua tidak antara sekolah dengan orang tua, masyarakat ini tidak berkontribusi besar. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa pendidikan kita akan dihasilkan. Kita ajarkan tapi tidak relevan. Mereka hidup di masyarakat dengan nilai yang sudah berbeda. Nah, artinya bahwa pengetahuan yang diajarkan di sekolah tidak dipakai di masyarakat. Ini menjadi refleksi besar juga untuk Bapak Ibu guru bahwa materi-materi harus kontekstual, relevan dan sebagainya. Ini membentuk karakter anak. Bagaimana itu bisa terjadi? Menurut saya bahwa dalam membentuk karakter anak itu ada kurang lebih ada kaitannya. Bagaimana kita yang pertama itu adalah kita membentuk habit, arti kebiasaan, bahwa kita menciptakan sebuah komunitas. Komunitas dibentuk, kemudian itu yang akan membentuk karakter. Kalau kita berbicara contohnya ceramah, harus literasi dan sebagainya, tapi anak tidak dibiasakan dengan komunitas-komunitas literasi, ini percuma. Bagi saya kurang penting. Tetapi kalau kita membentuk dulu komunitas-komunitas, di masyarakat ada komunitas apa? Literasi. Di masyarakat ada komunitas tentang budaya. Nah, anak dilibatkan di sana. Nah, jadi dia kembali ke sekolah, dia sudah memiliki nilai itu. Nah, sehingga kita membentuk dulu komunitas-komunitas. Nah, komunitas itu nanti akan membentuk karakter anak. Nah, karena dipengaruhi oleh karakter itu akan dibentuk oleh habit dari kebiasaan. Karena apa? Memang anak-anak kita beragam. Sehingga dari kebiasaan yang kita buat, anak sudah dibentuk komunitas dengan baik, di keluarga dengan baik, di sekolah kita sejalan selaras. Sehingga karakter yang tadi diharapkan kan memang kita tahu bahwa berbicara mengenai karakter kurang lebih ada 18 saja karakter. Ini kan sangat luas dan sebagainya. Kita bisa memilih tentunya di sekolah kita fokus pada karakter kejujuran, ada karakter kedisiplin. Kita fokus dulu di sini. Kedisiplinannya seperti apa? Jadi kita belum bicara mengenai semua karakter 18 nilai itu, tentu tidak bisa kita mengkafiri di dalam beberapa tahun. Tapi kita ada spesifikasi. Mengenai nilai-nilai ini tentukan. Yang paling penting bahwa komunikasi itu. Nah, komunikasi berjalan dengan baik dari 3 lembaga ini, keluarga, orang tua sama masyarakat, kemudian dibentuklah komunitas. Sederhananya seperti guru penggerak, ini komunitas. Guru kalau cuma diceramah harus student center dan sebagainya percuma. Sehingga pemerintah berpikir bahwa harus ada komunitas. Dibuatlah di kabupaten, kemudian diturunkanlah di sekolah-sekolah, harus ada komunitas. Nah, fungsinya itu apa? Untuk menghidupkan habit tadi, kebiasaan. Kalau kebiasaan sudah hidup, karakter akan sendirinya tumbuh. Karakternya akan tumbuh. Tapi kalau habitnya tidak ada, kebiasaan tidak dibentuk, karakter tidak akan tumbuh. Tumbuh paling cuma sebatas dalam ruangan ini kita diskusi lepas, pulang sudah selesai, kita lupa. Tapi kalau dia hidup dalam sebuah komunitas, itu akan membekas ya. Sehingga komunitas-komunitas itu waktu demi waktu berjalan, dia akan menjadi sebuah kebiasaan, kebiasaan akan menjadi budaya, dan budaya akan melahirkan karakter yang baik di tengah era global sekarang yang nilai-nilai yang dari luar sudah masuk dan sebagainya. Nah, jadi seperti hal yang nilai-nilai gotong royong, seperti ada perubahan silang, anak sekarang memiliki sifat individual. Ini kita melahirkan gotong royong, kita cemas. Jangan sampai anak di rumah ada kerja bakti kita tidak ikuti. Kita di sekolah gotong royong itu harus penting, tapi kan sosial tidak mendukung. Ini percuma bagi saya. Ini percuma. Orang tua tidak mengajarkan bahwa kakak, anak ada gotong royong ikuti. Pos kamling kalau malam dijaga dan sebagainya. Nah, ini kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, tidak disepakati dengan baik, saya rasa bahwa pendidikan karakter kita akan sampai. Tapi kalau komunikasi kita dengan baik, kemudian kita membangun satu komunitas untuk membentuk karakter anak ini antara sekolah, orang tua, sama masyarakat, kalau masyarakat bergerak, pihak lembaga pemerintah bergerak, ini kan pasti akan berjalan. Nah, dari komunikasi kemudian membangun komunitas, di biasa itu dan saya percaya bahwa kita akan mewujudkan beberapa nilai karakter yang tentu kita sepakati. Mungkin dari saya seperti itu, kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.
dibutuhkan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Baik Bapak Ibu, saya kasih dulu. Nah, kita akan lihat bersama Bapak Ibu, ini visi sekolah kita, yaitu komunitas pembelajar yang kritis, kreatif, inovatif dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi, iman, dan nilai-nilai kemanusiaan seturut semangat sang keadilan. Nah, di sini ada beberapa poin penting. Tadi Bapak Ibu sudah kita diskusi bersama mengenai anak yang kritis, kreatif, inovatif, mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi, iman, dan nilai-nilai kemanusiaan. Bapak Ibu, apakah sudah kegiatan yang sudah kita jalankan sudah mencerminkan visi kita selama ini? Sudah ya Bapak Ibu? Saya yakin sudah. Ini juga sudah tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Ini visi seingat saya kita sudah berapa tahun yang lalu, ini masih seimbang, seirama ya, yaitu kritis, kreatif, inovatif. Ini waktu itu belum ada profil pelajar Pancasila, tapi kampus Antajera sudah merumuskan ini nilai-nilai ini, kritis, kreatif, inovatif, dan iman, dan nilai-nilai kemanusiaan seturut semangat serta Antajera. Kita serempak menjawab Bapak Ibu, apakah sudah berpihak pada murid? Sudah ya? Yakin ya Bapak Ibu? Baik, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua guru-guru kita SMP sampai Antajera. Kita yakin sekali? Ya, ini saya lewat karena kita sudah bahas secara ini sama. Nah ini saya akan memaparkan sedikit mengenai visi saya, visi pribadi saya, tidak terlepas dari karakter. Pemimpin yang berkarakter dan menjunjung tinggi keanekaragaman. Nah ini secara pribadi saya mengimpikan murid kita ke depannya. Mungkin masih sedikit tertinggal ya, seperti tadi jawaban dari Pak Pati, Pak Melton, bahwa anak-anak harus dimanapun mereka pasti bisa belajar. Mau di rumah, di lingkungan masyarakat, mereka bisa mengakses segala hal yang mereka tahu. Jadi sekolah bisa dijadikan tempat hanya pelarian saja. Tapi bagaimana kita guru bisa menjadikan sekolah ini sebagai tempat mereka berkreasi dan berinovasi. Ya ini tadi sudah. Ini saya rasa sudah. Baik, untuk tadi sudah disampaikan oleh Pak Pati dan Pak Melton mengenai prakarsa perubahan. Nah ini sebenarnya ada beberapa tahap, yaitu yang sudah saya pelajari mengenai tahapan Bagja. Jadi Bagja ini ada ini akronim. Yang pertama buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, G ini gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Jadi memang kegiatan yang sudah kita sampaikan itu kita akan rangkaikan dalam ini 4 akronim 4 kata ini. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, Suster. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Baik Bapak Ibu, saya mohon bersabar sedikit, ada dua materi jadi dari ini Pak itu sudah oke. Baik, selamat siang Bapak Ibu, saya akan berbagi sedikit mengenai disiplin positif.